Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umur dia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan cuaca yang begitu terang dan begitu sejuk, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat dalam rangka menghadiri acara syukuran Haflatul Wada dan Akhirus Sana kelas 11 kelas 9 Pondok Pesantren Ulul Ilmi tahun pelajaran 2024-2025. Salawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau, suri tauladan, penerang umat dari kegelapan menjadi terang benderang. Pertama yang saya hormati dan yang saya cintai, guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Ahmad Wajihudin. Selanjutnya yang saya hormati, Ustadz Abdul Hakim Arwasi, Kepala Sekolah SMA Ulul Ilmi. Yang saya hormati, lupa namanya tadi, Bu apa namanya? Kepala Sekolah Madrasah Ulul Ilmi. Yang tadi diwakili sambutan, mohon maaf Ibu saya nggak hafal nama lengkapnya karena baru sampai langsung. Dan hadirin sekalian, orang tua, wali santri, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta staf pengajar, staf pengurus, ustazah yang telah membimbing anak-anak kita di sini di Pondok Pesantren Ulul Ilmi. Dunia pendidikan merupakan salah satu cara kita, khususnya bagi para santri, untuk memberdayakan di persaingan global sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena apa? Pondok pesantren merupakan leader terdepan dari zaman kita penjajahan dulu, satu-satunya institusi pendidikan yang tidak bisa diserang oleh penjajah, bahkan dilumpuhkan oleh para penjajah kita. Adalah apa? Pondok pesantren, bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena apa? Indonesia kalau masih ada pondok pesantren, sulit untuk dihancurkan dari unsur dalam. Makanya saya selalu bilang ke anak saya di sini, bapak dan ibu ada dua yang SMA hari ini sudah hafla, sudah mengabdi, ada Khalid Al-Fikri dan Bilal Musafa yang kelas 11 naik. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, kalian yang sudah mondok di sini itu patut bersyukur. Kenapa saya bilang patut bersyukur? Anak saya, Bu, mohon maaf saya tidak bisa masukkan, saya nggak mau ke negeri. Karena saya juga institusi pendidikan, saya tahu pendidikan negeri bukannya tidak baik. Karena apa? Orang tua kita, Ustadz bilang kejarlah akhirat. Ingat itu, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Artinya apa? Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak pernah membandingkan pondok ini dengan yang saya selalu bilang, ini adalah salah satu pondok menurut hemat saya 7 tahun kemari selalu saya tengokin anak saya Bapak Ibu. Cuma beberapa kali absen. Kenapa? Kita sebagai orang tua ngasih support buat anak-anak kita. Kalau kalian di pondok pesantren itu dua yang didapat. Pertama ilmu agama, yang kedua ilmu dunia. Pertanyaannya, apakah di sekolah negeri atau swasta dapat? Tidak 100% dapat. Saya tahu anak saya di sini dididik dengan para ustazah, para pengajar. Tadinya tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Dia udah bisa baca tahlil, baca apalagi saya dengar bisa baca kitab kuning. Allahu Akbar, luar biasa. Kenapa? Doa anaklah yang akan kita nantikan ketika nanti kita sudah tidak ada di dunia ini, di kiriman Fatihah. Baca kitab kuning luar biasa, dan kita wajib bersyukur sebagai orang tua
Karena memutus rantai. Dulu yang namanya pondok pesantren, anak mondok itu langka Bapak Ibu. Dulu pengen banget saya mondok, orang tua nggak punya uang. Ada yang orang tuanya pengen mondok, biayanya ada, anaknya nggak mau mondok. Ada anaknya mondok, uangnya nggak ada. Atau keduanya, ada yang 3 kali atau 4 kali pindah pondok pesantren. Setelah 7 tahun saya alamin di sini, bagi Bapak dan Ibu, bersyukur anak kita sudah melalui lingkaran-lingkaran, melalui hambatan-hambatan yang bisa kita alami begitu. Ada yang pengen pindah, sedih dan sebagainya. Saya selalu bilang, jalankan sampai selesai. Karena apa? Tidak ada kesuksesan kalau kamu tidak ada ambil ijazah SMA, itu wajib. Nah yang terakhir saya selalu bilang, ini pondok jangan dilihat kecil santrinya Bapak Ibu. Kenapa? Saya selalu banggakan pondok ini. Saya lihat pondok-pondok pesantren lain banyak, bahkan adanya Halid banyak pondok pesantren, tapi ada sisi kelemahannya. Kenapa? Saya jujur bukan tidak membanggakan pondok pesantren lain. Untuk bertemu seorang kiai itu luar biasa susah Bapak Ibu. Anak saya mau SMP, saya salaman dengan kiai aja susah. Saya selalu bilang sama anak saya, ridho ilmu yang sudah kalian miliki adalah apa? Minta ridho terhadap kiainya. Kalau kalian disuruh ngabdi, ngabdi saya bilang. Nanti kita lihat di akhir setelah perjuangan anak-anak kita. Yang ngabdi dan yang tidak ngabdi pasti ada perbedaan. Hasilnya akan berbeda. Berkahnya akan berbeda. Karena ketika kalian punya ilmu nih para santri dan santriawan, karena tolak terakhir ada apa? Minta ridho dari para kiai dan para pengajar. Mungkin kita pernah dengar dulu cerita, ada seorang santri yang dia pondok pesantren, dia cuma ngarit, udah kerjanya gitu aja. Tapi ketika di masyarakat mereka malah jadi kiai. Jadi ilmu itu akan beriring dengan keberkahan. Jadi saran saya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan sebelum saya akhiri, terima kasih pada Ustadz yang sudah membimbing anak-anak kami. Terima kasih para pengurus. Saya mohon maaf apabila pada perjalanan 6 tahun ini, 7 tahun dan mengabdi ada kesalahan anak-anak kami. Saya mewakili wali santri angkatan 2024 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak Ibu berikan dengan ikhlas menjadi keberkahan. Insya Allah lulusan pondok pesantren Ulumi akan berguna di masyarakat. Insya Allah ilmu yang sudah ada di dalam dirinya menjadi dasar. Kalau dia mau jadi pengusaha udah punya ilmu agama. Kalau dia menjadi polisi atau tentara sudah punya ilmu agama. Paling tidak bisa mengabdi, ya serendah-rendahnya bisa ngimamin sholat di masjid itu. Karena apa? Kalau bagi kami yang bukan pondok pesantren itu grogi Pak. Kiai bukan, ustadz bukan, takut bacaannya salah. Tapi kalau pondok pesantren, insya Allah. Dan yang terakhir bagi wali santri atau bagi para santri yang sudah mendapatkan ilmu pondok pesantren, minimal kalian punya dasar. Kalau ayahnya, kalau ibunya sudah jadi pondok pesantren, minimal anaknya nanti akan terus menjadi pondok pesantren. Itulah kekuatan dari pondok pesantren. Banggalah terhadap pondok ini, bantu. Saran saya setelah kalian lulus jadilah alumni, besarkan ini pondok. Mohon maaf kiai kita bukan kiai sembarangan di sini, kiai besar. Kiai Hai Ajam Wajudin itu ulama yang terkemuka, yang terkenal di DKI. Dengan situasi tempat yang seperti ini adem. Ada pondok-pondok lain yang panas, tapi di sini kalian nggak pakai AC udah, wah, nggak bangun-bangun ya tidurnya ya. Ada yang tidur terus susah. Jadi pesan saya atau kalian semua maupun yang sudah lulus maupun yang belum lulus nih, tolong setelah saya simpulkan pondok ini kurangnya cuma satu, yaitu kebersamaan antara santri. Jadi kalian satu tubuh, kalau yang sakit dibantu, jangan dibully, jangan. Karena apa? Lihat lingkungan sekitar, kita ini bukan yang terlalu banyak banget. Kalau kalian berantem semua ya habis pondok pesantren ini. Kalau tidak ada santrinya ya bukan jadi pondok pesantren. Jadi itu mohon maaf bukan saya panjang lebar, bukan dalam menggurui, tapi itu setelah analisis. Mudah-mudahan lulusan pondok pesantren Ulumi jangan lupa dengan alma mater kalian. Kalau kalian sudah lulus, tengokin alma mater, bantu yang udah sukses, kasih edukasi yang baik buat teman-teman semua.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.